Hai, perkenalkan nama saya Deswita Sirait, MPM 201434884. Saya dari kelas 3I Prodi PGSD Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Saya di sini akan menjelaskan apa itu dongeng atau cerita rakyat, dan saya akan menceritakan salah satu contoh dongeng tersebut. Baiklah, dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang mencangkup serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di bagian belahan dunia. Pada umumnya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap suatu yang bersifat supranatural dalam kehidupan manusia seperti animal dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Baiklah, contoh yang saya ambil dongengnya yaitu dongeng Keong Mas yang berasal dari Jawa Timur. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai dua orang putri yang cantik, Dewi Gelu dan Candrakirana. Kehidupan mereka sangat berbahagia dan berkecukupan. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran tersebut ke kerajaan Dahara adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Candrakirana. Kedatangan dan maksud pangeran sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Putri Candrakirana pun menerima lamaran pangeran Raden Inu Kertapati. Karena pertunangan itu lah membuat Dewi Gelu merasa sangat iri. Ia menaruh hati pada Raden Inu Kertapati dan merasa dirinya ialah yang lebih cocok jadi tunangannya. Dari perasaan irinya kemudian berkembang menjadi perasaan benci. Dewi Gelu mulai merencanakan untuk menyingkirkan Candrakirana dari kerajaan. Suatu hari, secara diam-diam putri Dewi Gelu pada pergi menemui seorang penyihir jahat. Ia meminta bantuan kepada penyihir untuk menyihir Candrakirana menjadi sebuah yang menjijikan, dan pangeran Raden Inu menjauhinya. Ia pun berharap menjadi pengganti Candrakirana sebagai tunangannya. Penyihir pun menyetujui Dewi Gelu. Namun penyihir tidak dapat masuk istana karena akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya Dewi Gelu mempunyai siasat untuk meminah Candrakirana sehingga ia diusir dari kerajaan. Candrakirana meninggalkan kerajaan dengan perasaan sedih. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan penyihir jahat dan menyihir Candrakirana menjadi Keong Mas. Setelah berhasil menyihir Candrakirana, penyihir langsung membuangnya ke sungai. Kutukanmu akan hilang jika dapat bertemu dengan tunanganmu, Pangeran Raden Inu, ujar penyihir. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jala. Akhirnya Keong Mas itu tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya Keong Mas yang ia dapat, si nenek langsung membawa pulang dan
menyimpannya keong mas itu di tempatnya dengan baik dan memberi makan agar tidak mati. Keesokan harinya sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan, namun tidak satupun yang ia dapatkan. Karena sudah terlalu lama tetapi tidak mendapatkan hasil, ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika nenek sampai di rumah, ia langsung terkejut. Ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Ia terasa sangat heran dan bertanya-tanya, siapa yang sudah membuat makanan ini? Setiap hari kejadian serupa terjadi. Karena perasaan sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke laut, sebenarnya ia ingin tahu siapa yang sudah membuat makanan setiap hari. Sang nenek sangat terkejut melihat keong mas yang ia simpan di tempatnya berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik jelita. Gadis cantik tersebut langsung menyiapkan makanan di atas meja. Karena rasa penasaran sang nenek langsung menghampiri sang gadis cantik tersebut. Siapa kamu putri yang cantik dan dari manakah asalmu? Tanya. Keong mas yang berubah menjadi wujud aslinya yaitu Chandra Kirana sangat terkejut melihat kedatangan sang nenek yang tiba-tiba. Akhirnya Chandra Kirana menjelaskan siapa ia sebenarnya dan menceritakan kenapa ia berubah menjadi keong. Nah, setelah itu sang Chandra Kirana menjelaskan kepada nenek. Chandra Kirana pun kembali berubah wujud menjadi keong mas. Sementara itu Pangeran Raden terus mencari Putri Kirana. Kiranya Chandra Kirana pun tidak dapat ia dapatkan. Pangeran Raden Ibnu Kertapati sangat yakin bahwa Chandra Kirana, dan akhirnya penyihir jahat mengetahui bahwa Pangeran Raden sedang mencari Chandra Kirana. Ia mencari cara agar pangeran tidak dapat menemukan Chandra Kirana. Ia pun menyamar menjadi seekor burung gagak. Di tengah-tengah perjalanan Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak dapat berbicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuan pangeran yang merasa senang dan menganggap burung tersebut tahu di mana keberadaan Chandra. Pangeran Raden mulai kebingungan dengan petunjuk yang diberikan burung gagak di tengah perjalanan. Ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sangat lapar. Ia memberikan makanan. Ternyata kakek tersebut adalah seorang kakek yang cantik dan menolong Raden Inu dari burung gagak. Kakek memukul burung gagak dengan tongkat dan tiba-tiba burung gagak berubah asap. Kakek tersebut memberikan petunjuk jalan Pangeran Raden Inu Kertapati segera menuju daerah Dadapan. Berhari-hari ia menempuh perjalanan, namun di tengah perjalanan bakalnya telah habis. Ia sangat mengusir. Ia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju rumah tersebut. Ia berminat untuk meminta segelas air minum, bukannya hanya air yang ia dapatkan, tapi Chandra Kirana yang ia cari. Ia melihat tunangannya dari jendela sedang memasak. Akhirnya pangeran menemu Chandra Kirana. Ia sangat senang. Begitupun pula Chandra Kirana yang berhasil menghilangkan kutukannya. Apabila dengan kutukan Chandra Kirana menjadi gadis, Raden Ibnu Kartapati segera membawa Chandra Kirana ke kerajaan Dhamma. Ia pun mengajak nenek yang sudah menolong Chandra Kirana perbuatan Dewi Guru selama ini kepada Baginda Raja. Akhirnya kejahatan Dewi terbuat. Nah, dari pesan moral dari cerita rakyat Indonesia Keong Mas, dongeng Keong Mas adalah sebaik-baiknya kamu menutupi kejahatan, suatu saat akan terbongkar juga. Selalu berbuat baik dan menjauhkan diri dari iri dengki, maka kamu akan selamat dalam menjalani
jika ada perkataan saya